Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channelnya Nok Channel. Hari ini Nok Channel akan memberitakan tentang Ruben Onsu dan Shalwenda. Kali ini Ruben Onsu pengen banget ketemu anaknya, masih tetap banget banyak persyaratan yang dikeluarin sama Shalwenda gitu kan. Ini bikin netizen tuh banyak tanya gitu, kenapa ketemu anak banyak banget persyaratannya gitu kan. Jadi kita tonton videonya kayak gimana, check it out. Kita nggak pernah ketemu sama anak itu. Mana yang lebih fair? Mana yang lebih harus dikedepankan? Bang, sepertinya dari pihak sana merasa ketakutan sekali kalau untuk anak-anak tuh ketemu sama bapaknya gitu, Bang. Ada seperti itu nggak sih, Bang? Itu juga yang tadi disampaikan oleh Ruben. Karena anak yang paling kecil ini kan suka ceplos-ceplos. Jadi khawatir kalau misalnya tanpa pengawasan, tanpa ini kan dia selalu kan selain kesehatan kan selalu ingin didampingi oleh dia sebagai ibunya kan harusnya kan ada quality time lah mereka bertiga kan begitu. Toh ini anak-anak sama lu terus selama ini, tinggalnya juga sama lu, apa sih gitu loh. Masa lu nggak kasih seperti waktu dia awal-awal baru bercerai itu anak-anak sama saya aja bertiga kan begitu. Jadi memang mungkin menurut dugaan Ruben ada kekhawatiran anak-anak ini akan ceplos sesuatu yang mungkin disampaikan di ruangan tertutup internal mereka yang mungkin dia ingin Ruben tidak dengar. Dia nggak mau Ruben tahu apa yang mereka bicarakan. Jadi ada sih kekhawatiran ke arah sana. Ya, karena kan ini kan sama seperti Ruben ngomong di Brownies ketika dia berkunjung melayat ya ketika ada kemalangan dan esoknya dia masih boleh loh ngantar anak-anak ke sekolah tanpa syarat ya. Kemudian anak-anak itu ngomong misalnya menurut Ruben yang di acara ininya dia, Papa di pencitraan, pernah dengar kan? Iya. Papa di pencitraan ya, datang melayat. Nah, ini kan ceplosan anak kecil. Jadi dia khawatir kalau misalnya kemudian tanpa pendampingan, tanpa pengawasan, tanpa syarat-syarat yang dibuat-buat seperti itu dan akhirnya memudahkan anak-anak ini berkumpul sama ayahnya, anak-anak ini pasti akan ngomong-ngomong tentang sesuatu yang mungkin ingin dirahasiakan. Mungkin loh ya. Nah, jadi ini yang mungkin kemungkinan yang paling besar. Bang, tadi kan sempat di dalam kabarnya ada sedikit perdebatan, Bang, antara kedua partisipal ini. Seperti apa sih, Bang? Kenapa sih, Bang? Perdebatan yang mana maksudnya? Antara siapa dengan siapa nih? Ruben Di sama dalam, Wenda di dalam. Oh, nggak ada perdebatan. Ruben diem. Ruben hanya bicara ketika dia diberikan kesempatan untuk berbicara. Saya juga seperti itu. Tapi ketika kuasa hukumnya S berbicara dan kemudian saya udah waktunya untuk menyampaikan pendapat, maka saya menyampaikan pendapat saya terkait dengan masalah Akta 39 itu. Nah, kemudian secara mendadak S bangkit gitu loh misalnya. Langsung tuding-tuding saya misalnya kayak gitu kan. Bapak gitu. Bayangkan kalau Bapak punya anak perempuan loh. Saya bilang ya, Anda tenang. Anda duduk. Anda nggak boleh mengintervensi saya berbicara karena ini masih saya berbicara dan saya di sini berbicara tentang hukum. Dia sendiri yang bilang ini tentang hukum bukan tentang perasaan. Betul tidak? Ingat? Tapi tadi dia ngomong, bayangkan bagaimana perasaan, kok bicara perasaan? Dia sendiri yang ngomong kemarin ini bukan masalah perasaan tapi masalah hukum. Ketika saya bicara masalah hukum, dia mengintervensi dan makanya saya bilang tolong jangan intervensi saya, kamu duduk. Dan dia duduk. Ya karena nggak boleh. Artinya itu kita mengintervensi orang, kita harus belajar untuk mendengar juga. Jangan hanya ingin didengar, tapi tidak belajar mendengar. Nah ini yang terjadi, mungkin kebiasaan selama ini dia didengar terus sama Ruben. Jadi akhirnya ke bawah-bawah sampai hari ini ingin didengar terus, tapi nggak sabar untuk mendengar apa yang disampaikan oleh orang. Ruben yang selalu mengiya-iyakan itu seperti apa sih, Bang? Loh iya, mengiyakan itu karena dia tidak mau setiap hari situasi itu ribut, ya debat, dia nggak mau. Jadi supaya cepat selesai apapun, iya. Tapi hari ini Ruben ingin mengatakan bahwa dia tidak mau lagi mengiyakan sesuatu yang tidak sesuai dengan hati nuraninya dan menurut dia yang tidak sesuai dengan aturan yang sudah disepakati. Berarti tadi itu ada syarat yang dirubah ya, Bang, dari Akta 39 Bukan itu? dirubah, dia minta syarat sementara di Akta 39 tidak pernah ada syarat. Dan itu akan ditambahkan ya, Bang, permintaan dari sana? Iya, tapi Ruben nggak mau. Karena harusnya syarat itu dari awal dong dibicarakan. Jangan mendadakan gitu ya, Pak? Jangan mendadakan dan kalau memang ada hal sama kami khawatir. Kalau memang dia sekhawatir itu, kok baru sekarang khawatirnya? Harusnya khawatirnya dari dulu, kan dia yang menemani Ruben pada waktu titik terendah kesehatannya. Harusnya dia
ketat mengawal Akta 39 itu. Betul tidak? Kalaupun nggak mau dicantumkan secara belak-belakan, harusnya ada solusi untuk mengatur syarat itu. Karena kecemasan yang berlebihan. Karena dialah saksi mata dalam perkawinan Ruben di titik terendah kesehatannya, menurut dia seperti itu. Loh, itu nggak ada kok. Dan selama ini juga nggak jadi persoalan kok. Bang, ini akan menjadi pembuktian nggak Bang dari pihaknya Ruben dengan di sini kan yang ditekankan adalah untuk ketemu anak-anak karena kasus kesehatan. Pasti akan ada kan Bang? Pasti akan jadi pembuktian karena kan mereka mendalilkan sesuatu kan pasti mereka kan wajib membuktikan hal itu. Oke. Dari pihak Ruben juga akan memberikan bukti itu. Oh sudah pasti. Makanya saya katakan kalau memang ingin buka-bukan di pengadilan, ayo dong kita bukanya di pengadilan. Jangan setiap ngomong kesehatan, setiap ngomong kesehatan. Jangan begitu. Bukan kami takut, karena ini akan berdampak juga kepada anak-anak, gitu loh. Pak Ruben sudah cek kesehatan dan hasilnya ada penyakit yang serius nggak sih? Kemarin sudah dilihat nggak non reaktif? Berarti sudah toh? Sudah kan? Nah sekarang makanya saya bilang, dia juga tunjukkan dong ke publik apa hasilnya. Karena bagaimanapun dia pernah hidup bersama dalam satu perkawinan. Kalau hasilnya juga adalah non reaktif, gimana persoalannya? Berarti audit ini adalah permintaan dari sana. Kalau mau audit dari segi keuangan, audit dulu kesehatan gitu Bang. Oh nggak bisa. Kesehatan itu kan kalau misalnya Ruben udah ketemu sama anaknya Bu, masa kamu harus bayar sesuatu yang tidak pernah kamu makan? Tapi kalau audit keuangan kan ini sudah bertahun-tahun kau nikmati, pertanggungjawabkan dong. Jadi jangan berkilah. Kami akan buktikan jika ini, itu kan sama aja. Artinya lu nggak berani buktiin mengenai masalah penggunaan uang itu, karena lu masih pakai syarat lagi. Jadi kan sama aja, saya izinkan, tapi itu adalah bahasa lain tidak mengizinkan, kan saya sudah bilang. Terakhir ketemu kapan sih Bang? Waktu umroh. Ulang tahun kemarin? Enggak datang. Bang, tapi kan sempat katanya Wenda juga sudah bertemu. Bahasanya adalah boleh, tapi pakai syarat A, B, C. Ruben nggak mau pakai syarat. Karena pada waktu dipertemukan di airport juga nggak ada syarat itu kok. Kenapa sekarang ada syarat? Makanya saya mengatakan Mbak SW tantrum di sidang mediasi. Nah itu dikabarkan Mbak SW ini meneriaki pengacara dari Ruben Onsu dan menunjuk-nunjuk begitu ya. Ini satu poin yang agak mengkhawatirkan bagi Mbak SW ya, karena apa? Di sidang tersebut kan pasti ada nilai-nilai atau poin-poin yang dikumpulkan untuk kedua belah pihak begitu. Di sini Mbak SW menunjukkan ketantrumannya. Nah ini ada katanya ada teriakan dari ruang mediasi itu, bukan para pencari berita juga mendengarkan itu. Ini agak sedikit ini ya. Tapi mau bagaimanapun yang terjadi di sana ada pembicaraan seolah-olah. Nah ini aku ingat dulu itu pernah ada setelah bapak dari Mbak SW ini meninggal atau mangkat, itu Ruben Onsu masih bisa mengantar anak-anaknya sekolah loh. Terus kemudian kan baru akhir-akhir ini dilarang untuk bertemu. Setelah mengantar anak-anak itu sekolah, Ruben Onsu mengetahui ucapan dari anaknya yang paling kecil, katanya ayah datang untuk melayat untuk sebuah pencitraan ya. Nah itu pertanyaannya seperti itu dan ditanyakan sama si Ruben Onsu, siapa yang ngajarin, siapa yang ngomong seperti ini. Mungkin bermula dari itu maka Ruben Onsu agak sedikit kesusahan dan kesulitan untuk bertemu dengan anak-anaknya. Adakah rahasia-rahasia atau cerita-cerita yang di dalamnya yang takut untuk si Ruben Onsu ini mendengar dari anaknya yang kecil ini? Kalau untuk perkara 3 huruf, seharusnya dari awal-awal Ruben Onsu tidak bisa menemui setelah perceraian ya. Tapi ini kayaknya, coba netizen ingat-ingat deh. Kayaknya ini setelah Ruben Onsu ini si kecil ini bercerita kalau ayah Ruben ini pencitraan ketika ayah Ruben datang melayat kakeknya yang tiada. Begitu ya? Ada bagaimana? Makin ini ya. Aduh. Wes, ya mau gimana lagi, kita namanya netizen ya. Netizen kita jadi mereka-reka kejadian nih jadinya.
apalagi mama seperti kita itu kan ya jiwa-jiwa detektifnya yang luar biasa meronta-ronta untuk kita. Yuk mari. Kau minta aku untuk mengalah saat aku yang terluka saja, kan kau tak pernah sekalipun mengerti hatiku. Sehancur ini aku kau buat, tak tega kau melihatnya. Kasihku juga manusia yang Proses itu sudah ada persetujuan sebenarnya, ya, tetapi lucu kalau sekarang mereka minta audit nafkah atau audit biaya pemeliharaan dan pendidikan. Tetapi klien kami tegaskan tidak berkeberatan itu dilakukan, klien kami nggak ada masalah karena semua buktinya ada. Tetapi ya lucu aja, ya, audit itu kan biasa untuk perusahaan, untuk karyawan. Kalau yang mereka lakukan ini untuk kehidupan anak makan bakso di pinggir jalan lalu diminta bon bakso, ini kan agak, menurut saya agak nggak lazim lah buat kami lawyer. Tapi yang lazim sebenarnya adalah audit kesehatan buat kami. Ya, kalau dia memang mau meminta audit nafkah atau biaya pemeliharaan dan pendidikan itu, kita juga minta audit kesehatan terhadap klien Dominola. Sudah minta, Bang? Ya belum, ya. Bisa Mungkin jadi nanti akan minta. nantinya mungkin ya kita pikir kalau memang itu perlu, untuk siapa, sekali lagi demi kepentingan anak. Kami tidak pernah bicara kepentingan klien kami, ya, demi kepentingan anak. Mediasi si Wenda sama Kak Ruben Onsu katanya gagal ya guys ya, gara-gara si Wenda itu tuh teriak-teriak dan nunjuk-nunjuk pengacaranya Kak Ruben Onsu. Si Wenda ini mungkin udah murka dan udah muak, udah kesal ya guys ya mungkin. Tapi kenapa sih harus marah-marah? Kata gue harus itu kan diselesaikan dengan kepala dingin ya guys ya. Kalau misalnya kepala lu masih panas, lu taruh di sini nah biang es di sini ya guys ya, biar ngebul dah tuh otak lu. Kayaknya Kak Ruben Onsu aja udah 4 banget kayaknya kata gue ya ngelayanin lu Wenda, lu kata gue ada aja keberagaannya. Katanya Kak Ruben Onsu mau ketemu anak kandungnya aja tuh banyak banget syaratnya guys, katanya ya guys ya. Kata gue ya itu kan anak kandungnya, Kak Ruben Onsu itu kan ayah kandungnya. Kata gue kenapa sih syaratnya harus banyak? Kenapa? Lagian mau sampai kapan sih beresnya gitu ya guys ya. Mediasi gagal, inilah itulah segala macem. Wenda, kenapa sih lembutin hati lu dikit ngapa Wenda? Biar beres gitu kata gue. Nggak usah teriak-teriak, nggak usah ini, nggak usah itu, nggak usah marah-marah, nggak usah. Ingat lu Wenda, bukan Nikita Mirzani. Kasian gue jujur sama Kak Ruben Onsu guys, karena kayak kagak beres-beres gitu. Buset, mau ketemu anak doang. Menurut kakak gimana? Ya mungkin lebih baik dikurangin lah syaratnya, kan mau ketemu anak bukan mau ketemu presiden gitu kan. Anak sendiri, darah-darah tinggi sendiri, pasti orang tua seorang ayah kangen gitu kan. Menurut kakak gimana dengan kasus Ruben Onsu dan Sarwenda ini? Boleh komen-komen, boleh di bawah. Jangan lupa like, subscribe-nya, bunyikan loncengnya. Terima kasih yang selalu mendukung channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.